Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Udah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Udah siap ya. Mohon maaf kalau nanti ada suara saya tiba-tiba hilang, mohon diberi tahu ya, takutnya hilang sambil di jalan. Mohon maaf juga mungkin banyak suara backgroundnya nanti. Kalau misalnya kurang jelas atau eh, apa, terlalu terganggu, tolong kasih tahu. Hari ini pembahasannya adalah endokrin ya, betul? Pertemuan 7. Nah ini masih off cam semua. Ya, halo? Terdengar suaranya? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Hari ini tentang endokrin, betul? Betul Ibu. Eh, baik. Bismillah. Untuk endokrin. Aku lagi di jalan jadi nggak pusing kalau ngechat. Ya, enggak.
Benar. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Konsep dasar hormon, kemudian hormon hipotalamus, nanti kelenjar tiroid, adrenal, gonad, dan pankreas. Suara saya masih jelas? Kedengar jelas, Bu. Oke. Kalau sistem endokrin, Anda masih ingat apa itu kelenjar endokrin? Endokrin itu apa? Yang bisa sharing? Ada yang sharing? Endokrin itu apa? Atau mau ngasih contoh? Izin menjawab, Ibu. Ya, contohnya apa? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Al-Fatir dari kelas 1B. Sistem endokrin itu adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon, di mana hormon-hormon ini itu berfungsi untuk membawa perubahan kimiawi seperti dalam tes, metabolisme, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi ada kelenjar dan ada hormon di situ ya. Kemudian apa namanya? Sistem tersebut nanti si hormon ini yang disebut sebagai pesan kimia. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Satu jenis hormon aja yang Anda ketahui. Izin menjawab, Bu. Hmm. Saya Hanifah Syahidah dari kelas 1 BD4. Hmm. Hormon estrogen sama testosteron, Bu. Estrogen dan testosteron. Baik. Terima kasih ya. Itu sebagai Makasih. contoh. Ya, estrogen dan progesteron itu adanya di merupakan hormon gonad gitu ya, hormon mengatur reproduksi. Oke, kita lihat nanti satu-satu ya. Baik, terima kasih sama Zidan sama Hanifah yang sudah sharing. Oke, jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Dan nanti kita lihat estrogen itu adanya di mana, testosteron itu adanya di mana, terus fungsinya apa gitu ya. Saya yakin ini hanya review aja karena Anda udah pernah belajar ini di SMA mungkin ya. Di SMA sudah semua atau cuma yang reproduksi aja? Jelas, Bu. Oke, kemarin di awal pertemuan kita sudah sedikit menjelaskan tentang regulasi tubuh ya. Regulasi tubuh, bagaimana tubuh mengatur sistem semua di dalam tubuh kita gitu ya. Agar terregulasi dengan baik ya. Ketik. Ya. Jadi biar tubuh kita terregulasi dengan baik ya, dan berfungsi untuk mengatur semua proses di dalam tubuh, termasuk metabolisme dan lain sebagainya gitu ya. Tubuh kita ini berkomunikasi ya. Sekilas udah ya kemarin belajar komunikasinya ini bisa melalui jalur yang cepat dan lambat. Jalur cepat ini melalui sistem syaraf dan jalur lambat melalui pola komunikasi dengan jalur endokrin gitu ya, dengan pengeluaran hormon. Ini yang jalur lambatnya. Nah, di antara dua itu kemarin juga sudah sekilas kita bahas bahwa kalau sistem syaraf itu digunakan ketika membutuhkan respon yang cepat gitu ya. Dia dikeluarkan dalam waktu
butuh hitungan milisecond untuk menghasilkan efek atau berespon ya tubuh ya. Tapi karena apa namanya? Karena dia berespon dengan cepat, kemudian eh, kebanyakan gitu ya, mostly ini yang si saraf ini biasanya dikeluarkan melalui peptida, itu biasanya dia cara kerjanya berlangsung lambat gitu, dan dia berhenti efeknya setelah beberapa saat ya, dalam hitungan detik pun udah berhenti efek. Jadi eh, apa sinyal yang dihantarkan oleh sistem syaraf ini gitu ya, dan dia spesifik untuk wilayah tertentu, untuk yang diantarkan oleh sistem syaraf. Tapi kalau untuk sistem endokrin melalui sistem ini ya, dengan pengeluaran hormon, pesannya gitu ya, dia hormonnya nanti dihantarkan melalui saluran yaitu pembuluh darah. Karena kalau misalnya apa namanya, hormon itu kelenjarnya mungkin ada di mana gitu ya. Nah, dia bekerjanya misalnya di daerah mana yang agak jauh organnya gitu ya. Nah, dia karena si hormon ini eh, apa namanya, dia harus diproduksi dulu oleh kelenjar, nanti dia akan berespon memang lebih sedikit lambat gitu ya untuk memberikan efek gitu ya, tetapi nanti dia efeknya ada lebih lama atau long lasting, memberikan dampak ya. Nanti kita lihat contohnya satu-satu ya. Dan targetnya ini endokrin ini nanti ada organ target dari hormon itu gak cuma satu yang punya apa reseptornya, sehingga satu jenis hormon mungkin ada beberapa organ yang menangkap sinyal tersebut dan memberikan dampak eh, pada organ tersebut gitu ya. Kalau untuk perdefinisinya sendiri, Anda tahu kan kelenjar keringat? Kelenjar keringat, tahu? Kelenjar keringat masuk ke dalam endokrin atau bukan? Kelenjar ludah, misalnya. Masuk nggak? Halo? Halo? Halo ya, Ya, Ibu. ya, Hanifah. Kalau keringat mah keluar berarti harusnya eksokrin nggak Bu? Ya, eksokrin ya. Oh iya. Jadi perbedaannya memang endokrin itu tidak memiliki saluran khusus dari kelenjar setelah diproduksi, dia nggak punya saluran khusus untuk menyalurkan. Dan sedangkan yang seperti kelenjar ludah, kelenjar keringat itu udah punya saluran sendiri. Dia akan dikeluarkan mulai salurannya ke rongga tubuh atau ke lumen organ atau ke permukaan tubuh melalui saluran tersebut. Nah, ini disebut dengan eksokrin. Contoh kelenjar ludah, kelenjar keringat, ya, kelenjar air mata gitu, itu punya saluran sendiri. Masuknya ke dalam eksokrin, bukan masuk ke dalam endokrin ya. Oke, nah, kita lihat struktur untuk sistem endokrin. Jadi memang organ-organ endokrin ini tersebar gitu ya, ada di beberapa tempat gitu ya. Di otak kita punya yang namanya master of gland atau pusat semua pusat hormon, karena dia menghasilkan hormon yang sangat banyak, yaitu di hipotalamus ya. Di hipotalamus itu ada oh, 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 apa namanya, ada dua kelenjar, ada hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Kedua kedua kelenjar ini produk hormonnya banyak banget gitu ya. Makanya disebut hipotalamus sebagai master of gland, termasuk diantaranya ada satu juga, ada kelenjar pineal yang dekat dengan hipotalamus ya. Dekat dengan pituitari. Di leher ini ada dua jenis kelenjar. Ada kelenjar tiroid yang bentuknya kayak kupu-kupu, sama ada kelenjar yang kecil-kecil di belakangnya, itu ada paratiroid ya di sini. Ya, ada dua, ada kelenjar tiroid sama tiroid. Satu lagi ada agak bawah dikit, tapi ini udah apa namanya, kelenjar ini pada masa dewasanya udah nggak ada.
hanya ada pada masa anak-anak sampai dengan dari bayi sampai dengan pubertas mungkin ya, masa remaja, karena pada masa dewasa ini sudah atrofi, sudah mengecil. Namanya kelenjar timus yang kemarin dibahas di sistem imun gitu ya. Sistem imun linfatik masuk belum ya di sini ya. Ini yang peran sistem imun. Nah, di bawah di rongga tubuh ya, di sini ada di atas ginjal sedikit dua kelenjar kiri kanan ini ada kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon-hormon juga, paling banyak kortiko hormon atau hormon terbuat dari kolesterol banyaknya di sini. Kemudian ada kelenjar pankreas. Ini mungkin Anda sudah tahu pankreas menghasilkan apa? Pankreas menghasilkan apa? Ingat Insulin dan glukagon, Ibu. insulin ya. Untuk pengaturan apa? Insulin Mengatur kadar gula darah. mengatur kadar glukosa darah. Kemudian di bawah nih organ reproduksi. Kalau untuk wanita kiri kanan ini ada ovarium. Ovarium ini menghasilkan dua kelenjar estrogen dan progesteron. Kalau laki-laki di bawah sini di testisnya. Nah, tadi ya kalau perempuan ada estrogen dan progesteron. Kalau di testis itu ada apa hormon testosteron yang dihasilkan ya. Ya hormon nih. Nah, jadi sebetulnya hormon itu apa sih? Jadi hormon itu sebetulnya tadi dijelaskan oleh Zidan ya. Dia adalah pesan kimia, informasi kimia yang dihasilkan oleh sel-sel tertentu yang menghasilkan hormon ditransportasikan menuju oleh aliran darah ke sel target. Nah, sel target yang memiliki reseptor dan akan menimbulkan efek, ya. Ya tadi satu hormon ini mungkin reseptornya itu enggak cuma di satu target sel, ada sel lain yang punya reseptor untuk sel tersebut yang mungkin terdampak. Misalnya kayak progesteron itu reseptornya memang utamanya ada di apa progesteron itu adanya di ovarium ya, ada di uterus, ada di endometrium. Tapi sel lain seperti di otot polos usus itu ada juga reseptor progesteron sehingga ibu hamil yang progesteronnya meningkat ya bisa terganggu motilitas ususnya karena ususnya juga nangkep progesteron tersebut. Kemudian ada ada contoh hormon lain misalnya hormon estrogen juga sama ya, progesteron estrogen apalagi ya, hampir semua eh, hormon itu nggak cuma satu reseptor. Kemudian hormon-hormon ini terdiri dari beberapa dibentuknya gitu ya, berdasarkan bahan pembuatnya itu ada dari hormon yang terbuat dari protein dan ada hormon yang terbuat dari asam lemak ya. Hormon protein atau polipeptida dan dari asam lemak. Kita lihat apa aja nih ya. Nah, perbedaannya antara keduanya, hormon yang terbuat dari protein ini karena dia menyukai air, dia bisa berenang bebas di plasma darah. Plasma darah itu kan berupa air ya. Jadi karena water soluble dia bisa larut dan bisa berenang secara bebas di dalam darah. Nah, dia biasanya reseptornya untuk si hormon yang terbuat dari protein ini reseptornya ada di permukaan dari membran sel target. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, karena dia reseptornya aja udah ada di permukaan dan langsung bisa memberikan efek, dia bekerjanya cukup cepat ya. Nah, contohnya apa? Contohnya hormon insulin, glukagon, prolaktin ini terbuat dari protein. Ada juga hormon yang terbuat dari lemak.
bahan dasarnya. Nah, kalau lemak tuh kan musuhan sama air ya, karena dia tidak suka air, dia memerlukan alat transportasi untuk dialirkan ke sel target di dalam darah. Nah, apa namanya untuk sampai ke sel target dia alat transportasinya apa? Transportasi itu dia nebeng ke protein yang disebut dengan binding protein. Jadi kalau misalnya baca tentang atau ada hasil pemeriksaan mau ngelihat kesuburan gitu ya, mau lihat kadar estrogen dan progesteron itu biasanya suka ada binding proteinnya, sex binding proteinnya. Nah, karena dia ini terbuat dari lemak juga, ya, si reseptor lemak hormon yang terbuat dari lemak ini adanya enggak ada di permukaan sel, tapi adanya di dalam selnya. Nah, karena ada di dalam selnya, dia memberikan efeknya lebih lambat kalau dibandingkan dengan yang dari protein. Karena ada di membran kan dia mah langsung tangkap langsung ngasih efek. Kalau yang dari lemak dia harus menembus dulu membran terus dia baru memberikan efek ya. Nah, tapi karena dia adanya di inti di dalam sel biasanya dia mengubah ekspresi dari suatu gen tertentu ini biasanya onset atau efeknya itu lebih lama efek yang diberikannya. Contoh adalah hormon testosteron, estrogen, progesteron, dan kortisol. Jadi kalau misalnya Anda bisa membandingkan ada ibu-ibu yang pakai KB-nya KB hormonal kan yang dikasih adalah kombinasi estrogen dan progesteron kembali normal untuk kehamilannya juga cukup lama nggak sebentar langsung begitu berhenti langsung bisa hamil nggak ya beda dengan insulin kalau udah dikeluarkan selesai dia tugasnya mengubah glukosa jadi glukosa kan udah stop dia gitu. Udah nggak ada lagi ya cuma sementara ini ilustrasinya bisa dilihat jadi kalau reseptor hormon itu sendiri adanya di mana adanya bisa di dalam atau di luar sel reseptor ini nanti akan menginisiasi perubahan molekuler yang menyebabkan perintah tertentu ya untuk sel tersebut. Contoh ini ada hormon yang dihasilkan dari suatu kelenjar misalnya kelenjar apapun itu si hormon ini nanti akan diantarkan oleh pembuluh darah menuju ke sel target. Ya. Ada juga satu hormon dihasilkan oleh sel kelenjar menghasilkan hormon. Nah, hormon itu bekerja pada sel target yang dekat atau sel tetangganya yang paling dekat itu sebenarnya parakin. Kalau ke selnya itu sendiri efeknya itu sebutnya autokrin ya. Nah, ini contoh gambar ilustrasi reseptor hormon tadi dari dua jenis tipe hormon. Yang pertama dari protein, yang satu dari lemak kan ya. Nah, kalau yang dari protein reseptor ini lemak ini protein. Yang sebelah kiri ini kan lemak nih. Lemaknya tadi dia apa namanya? Reseptornya ada di dalam selnya. Nah, ini dia berada di dalam peredaran darah nebeng gitu ya. Nebeng ke suatu protein. Nah, setelah sampai ke sel target nih, dia harus masuk dulu ke dalam membran. Kenapa kok dia bisa nembus ke dalam membran? Ingat nggak, membran sel itu terbentuk dari apa aja membran sel? Yang disebut dengan apa namanya? Membran sel itu fosfolipid bilayer ya. Fosfolipid bilayer, lapisan fosfat dan lipid yang dua lapis gitu ya. Dua lapisan fosfat dan lipid. Nah, karena di situ ada fosfat dan ada lemaknya, dan lemak sama lemak kan temenan nih, ya. Jadi dia KKN lah istilahnya memperbolehkan si protein apa namanya hormon yang terbuat dari lemak ini untuk menembus membran dan ketemulah dengan reseptornya yang ada di dalam sel. Nah, bisa
bisa si reseptornya tuh udah apa namanya, terombang-ambing lah istilahnya di sitoplasma ataupun ada di membran inti ya, atau di intinya. Nanti dia setelah berikatan dia akan mengubah, nah ini dia mengubah kompleks dari si DNA ini, baru dia menghasilkan respon atau menghasilkan produk yang diharapkan. Dia mengaktifasi protein tertentu misalnya. Ini yang hormon yang terbuat dari lemak. Ya, jadi kebayangnya dia harus masuk dulu. Karena dia harus masuk dulu berarti efeknya agak lambat gitu ya. Tapi karena dia langsung mengubah ini nih di inti ini di DNA-nya, dia agak lama mekanisme kerjanya, jadi lebih lama dampak yang dihasilkannya. Kalau yang ini nih hormon yang terbuat dari protein. Hormon yang terbuat dari protein tadi ya reseptornya ada di permukaan sel. Ya di sini. Gitu ya, nonjol. Nah, karena dia udah berikatan langsung, nah si kaki dari reseptornya itu langsung memberikan sinyal ke sel untuk menghasilkan aktivitas tertentu sehingga nanti efeknya lebih cepat gitu ya, menghasilkan protein tertentu misalnya, dia efeknya lebih cepat ya. Beda dengan yang tadi, kalau tadi kan harus nembus dulu membran, nah kalau ini kan enggak, dia harus masuk di membran sudah ada, dari membran kakinya sudah masuk ke dalam sel, terus dia langsung memberikan efek. Tapi itu dia lebih cepat hasilnya. Tapi karena tidak ada yang diubah di dalam inti sel, tidak ada yang berubah dalam ekspresi gen tertentu, ini lebih cepat hilang efek yang dia timbulkan. Ini ilustrasinya ini sama aja untuk yang terbuat dari ini steroid hormon yang terbuat dari lemak lainnya. Ini second messengernya di sini, dia reseptornya terbuat dari protein ya. Kemudian apa faktor yang mempengaruhi respon terhadap hormon dari sel target ya. Jadi kadang di dalam tubuh kita nih kadar hormon di dalam tubuh kita ini kadang pas lagi turun ya. Nah, ketika kadar hormon di dalam tubuh kita ini turun, si reseptor yang ada di sel itu lebih sensitif biasanya. Jadi lebih sensitif. Jadi hormon yang sedikit aja udah bisa memberikan efek gitu ya. Ini yang disebut dengan overregulation. Ketika jumlah hormon di dalam tubuh kitanya terlalu banyak, ya, hormon diproduksinya terlalu banyak, sel target yang ada di dalam tubuh kita itu akan menurunkan reseptornya, sehingga tidak akan terlalu reaktif dengan jumlah hormon yang banyak. Ini disebutnya dengan down regulation. Ini adalah mekanisme kerja dari reseptor. Jadi kalau misalnya sebenarnya tubuh kita kalau terlalu banyak, kalau ibu hamil bersalin contohnya, ketika bisa melahirkan itu oksitosin ini terlalu banyak nih, yang keluar terlalu banyak. Makanya pada sesaat setelah bayi lahir, itu reseptornya sedikit tidak terlalu sensitif ya, karena pada saat bersalin udah terlalu banyak oksitosin yang dikeluarkan. Nah, kemudian ada mekanisme kerja hormon pola atau komunikasi antar hormon ya, satu hormon dengan hormon yang lainnya, ada interaksi, berinteraksi, yaitu ada efek yang permisif, jadi adanya satu hormon bisa memungkinkan hormon yang lain untuk bekerja. Contoh antara hormon tiroid dengan hormon reproduksi. Kemudian ada hormon yang bekerjanya sinergis ya, dengan hormon yang sinergis ini menghasilkan respon yang diperkuat. Contoh kalau misalnya ada FSH, FSH untuk mematangkan folikel dan diperkuat oleh estrogen. Kemudian ada efek antagonis yang berlawanan, contohnya antara insulin dan glukagon, Pak. Jadi insulin untuk menurunkan kadar glukosa, tapi kalau glukosa memecah biar kadar glukosa darahnya meningkat lagi. Ya.
bagaimana untuk pelepasan hormon ini ada beberapa cara gitu ya. Perubahan pada kimiawi di dalam darah. Kita lihat contohnya satu-satu atau dari hormon yang lainnya. Contoh yang pertama ini jadi ini contohnya misalnya hormon paratiroid kelenjar paratiroid ini nanti mengatur kadar kalsium yang ada di dalam darah. Dia akan merasakan di dalam darah itu nanti akan kadar kalsium di dalam darah ketika sudah menurun kadar kalsium di dalam darahnya, dia akan menstimulasi aktivitas dari hormon paratiroid. Untuk apa? Ini udah nih kalsiumnya udah berkurang. Jadi karena kadar kalsium berkurang nanti paratiroid aktif untuk menghasilkan hormon PTH ya, paratiroid hormon. Untuk apa? Nanti dia akan memecah tulang untuk matriks tulang untuk diambil kalsiumnya untuk kepentingan mekanisme tubuh gitu ya, karena kalsium sangat diperlukan untuk mekanisme kerja otot. Kemudian kalau yang ini melalui sistem saraf simpatis. Contoh hormon-hormon yang dihasilkan oleh adrenal, medula adrenal ya. Nah, ini kalau nggak salah pernah kita bahas di ini ya, fight or flight response ya. Ketika kita merasakan ada ancaman untuk memobilisasi tubuh segera, itu kita akan memerlukan energi gitu ya. Nah, nanti adrenal medula itu menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Itu untuk apa sebenarnya? Kalau misalnya Anda harus berlari kencang karena dikejar oleh anjing gitu ya, misalnya. Ini harus cepat efeknya, energinya harus Anda dapatkan secara cepat gitu ya. Nah, itu melalui sistem syaraf. Kemudian, untuk ini, yang tadi karena adanya hormon lain yang melepaskan, yang disebut dengan releasing hormon. Hipotalamus ini menghasilkan yang disebut dengan releasing hormon untuk memerintahkan kelenjar lain untuk menghasilkan hormon ya. Contoh gonadotropin releasing hormon. Nah, gonadotropin releasing hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus. Nanti dia akan memerintahkan apa? Satu bisa ke anterior pituitary untuk menghasilkan FSH. Itu menghasilkan FSH untuk menstimulasi pengeluaran folikel stimulasi pengeluaran FSH untuk stimulasi pertumbuhan folikel ya. Contohnya atau ke testis misalnya ya. Kemudian ada dia juga mengeluarkan CRH, corticotropin releasing hormon, untuk memerintahkan adrenal cortex untuk melakukan kortikot. Kemudian untuk dia juga menghasilkan TSH, thyroid stimulating hormone gitu ya. Nah, untuk menstimulasi thyroid untuk melepaskan hormon. Jadi ini mekanisme kerja yang bisa melalui kadar kimiawi dari suatu zat tertentu yang menyebabkan menstimulasi pengeluaran hormon. Ada yang melalui sistem syaraf ketika kita mengalami sesuatu hal yang membutuhkan respon secara cepat, ataupun melalui kadar hormon yang adanya hormon yang lainnya. Hormon yang lain itu biasanya adalah hormon releasing hormon yang tadi. Nah, kemudian regulasinya, bagaimana regulasi si hormon ini? Regulasinya ada disebut dengan mekanisme feedback. Jadi dalam tubuh kita bagaimana tubuh ketika membutuhkan hormon itu melalui tadi 3 mekanisme yang tadi. Nah, untuk regulasinya ini kapan ketika ini harus sudah dihentikan, kapan ini sudah selesai, efeknya harus didapatkan sudah terpenuhi gitu ya. Bisa dengan feedback negatif dan feedback positif. Feedback negatif ini kalau misalnya ketika
Contohnya misalnya hipotalamus nih, tadi ketika kita merasakan adanya kebutuhan nih kalsiumnya kurang, kemudian hipotalamus nanti akan memerintahkan untuk menghasilkan mengeluarkan hormon paratiroid. Nanti hormon paratiroid akan meningkatkan absorpsi kalsium, memecah tulang untuk kalsium yang akan digunakan untuk kebutuhan kebutuhan kontraksi otot gitu, untuk kinerja otot. Kemudian ketika sudah ini kadar kalsium di dalam darah sudah cukup, dia akan memberikan feedback negatif untuk menghentikan pengeluaran PTH agar tidak terus dikeluarkan. Ini contohnya tiroid juga sama TRH, releasing hormon dikeluarkan untuk menghasilkan hormon tiroid oleh kelenjar paratiroid. Nanti ketika kelenjar tiroid sudah selesai nih, T3 dan T4-nya sudah dilepaskan dan di dalam darah sudah cukup, nanti dia akan memberikan feedback negatif ke TSH dan ke hipotalamus untuk menghentikan pengeluaran TSH dan menghentikan pengeluaran TR. Ini feedback negatif. Jadi kalau sudah terpenuhi, memberikan feedback negatif untuk menghentikan pengeluaran. Tapi ada juga yang feedback positif. Feedback positif begitu diberikan sinyal, ini udah banyak kadar oksitosin, udah banyak, tapi karena bayinya belum lahir, terus aja dihasilkan lagi. Kalau pada prolaktin ketika dirangsang pengeluaran ASI untuk memproduksi ASI, bukan memproduksi ASI, itu dia feedbacknya positif karena ketika terus dikeluarkan prolaktinnya, dia dirangsang kembali untuk mengeluarkan lebih banyak lagi. Itu yang disebut dengan feedback untuk regulasi. Seperti ini contoh. Jadi ada yang kalau feedback negatif dan feedback positif. Feedback negatif itu dari hormon misalnya, ini udah feedback negatifnya itu bisa kemana, ke organ selnya, ke organ kelenjarnya yang menghasilkan hormon tersebut. Misalnya tadi hormon testosteron memerintahkan untuk menghentikan anterior pituitary atau ke anterior pituitary, satu lagi dia ke hipotalamus untuk menghasilkan inhibin atau menghentikan perintah menghasilkan hormon testosteron itu bagus. Ini suaranya masih jelas ya? Sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan untuk mekanisme itu. Mekanisme yang barusan dijelaskan itu mekanisme kerja dari hormon. Nanti kita lihat hormonnya satu-satu. Jelas gak? Jelas Ibu. Kita lihat contoh hormonnya satu-satu ya. Yang pertama di hipotalamus. Hipotalamus itu ada kelenjar utama yang menghasilkan hormon di sini. Ada kelenjar anterior pituitary dan posterior. Kalau Anda belajar SMA suka ada kalau enggak pituitary disebutnya hipofisis ya. Pituitary, adanya pituitary sama aja. Ini ada dua cara penyebutan hipofisis dan pituitary. Anterior dan yang posterior gitu ya. Nah, yang disebut dengan true kelenjar itu yang anterior. Kenapa? Karena memang awalnya dia ada sel-sel kelenjar yang agak-agak rancu ya, agak rancu karena berasal awalnya dari sel syaraf, itu adalah posterior pituitary. Originnya awal mulanya gitu. Perkembangannya itu dari awal yang anterior memang karena memang true kelenjar, dia memang hasilnya produksi hormonnya banyak sekali, lebih banyak daripada kelenjar pituitary posterior yang berasal awal mulanya memang sebetulnya ada sel syaraf yang berkembang jadi sel kelenjar menghasilkan granul-granul. Nah, ini
Hipotalamus karena tadi karena memiliki dua kelenjar yang penghasil hormon terbanyak ini disebut sebagai dan dia juga melepaskan releasing hormon. Pituitari itu sebagai pusat komando dari sistem endokrin, ya. Karena dia menghasilkan releasing hormon yang melepas pemicu pengeluaran hormon lain untuk banyak sekali jenis hormon. Yang ini uh, ini di hipotalamus. Jadi di hipotalamus tadi kan disebut dia sebagai regulator komando hormon, tapi masih releasing hormon dan termasuk juga inhibit atau menghentikan pengeluaran hormon juga. Nah, di sini di anterior pituitari sama posterior. Tadi ya karena disebut sebagai true kelenjar, memang dia adalah selnya aslinya dari awal adalah sel kelenjar, ya. Dia menghasilkan hormon yang banyak, diantaranya adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone, ada thyroid stimulating hormone, ada adrenocorticotropic hormone, ada follicle stimulating hormone, ada luteinizing hormone, ada prolaktin. Nanti fungsinya satu-satu ya. Kemudian ada posterior pituitary, ini menghasilkan hormon oksitosin dan antidiuretik, ya. Nah, di atasnya di belakangnya di belakang dari si anterior pituitary sedikit ini ada yang disebut dengan kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini nanti yang mengatur ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu apa? Ketika tahu tubuh kita sekarang udah waktunya malam, Anda mengantuk. Waktunya siang Anda segar untuk bangun, ini ada ritme sirkadian. Kalau misalnya Anda terganggu nih sekarang siang, Anda malah ngantuk, malam malah bangun, berarti ritme sirkadiannya udah terganggu di sini. Dia karena terlalu sering begadang, terganggu. Nah, ini apa namanya, hormon yang dihasilkan dari si hipotalamus, ya. Kan dia banyak sekali melepaskan hormon hormon dari anterior pituitary. Contoh tirotropin ini mempengaruhi kerja tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4. Kemudian dia menghasilkan hormon pertumbuhan untuk pertumbuhan tubuh kita, gitu ya, terutama ini pada anak-anak kalau growth hormone banyaknya. Kemudian kortikotropin untuk ke adrenal cortex nanti untuk menghasilkan ACH yang nanti akan meningkatkan kadar glukosa darah juga. Kemudian ada follicle stimulating hormone untuk memicu ovarium untuk mematangkan folikel. Ada juga dia menghasilkan luteinizing hormone untuk memecahkan folikel. Gitu ya, kalau yang folikel mah hanya menstimulasi pertumbuhan, kalau yang luteinizing pemecahnya. Kemudian dia juga menghasilkan prolaktin untuk meningkatkan produksi asam pada kelenjar payudara. Ini hormonnya apa aja fungsinya tadi? Kenapa ya? Hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Jadi ya, yang posterior tadi ada oksitosin ya. Oksitosin ini dia menstimulasi kontraksi terus dan dilatasi fungsinya. Kemudian dia juga menghasilkan DH atau antidiuretik hormon ini untuk meningkatkan reabsorpsi air oleh ginjal dan menyebabkan juga vasokonstriksi pada pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Misalnya orang yang kehilangan perdarahan nih, ibu yang perdarahan, di dalam darah kita kan merasakan tuh ya, oh ini volume darah udah banyak berkurang. Ada antidiuretik hormon ini dikeluarkan untuk menghentikan pengeluaran air yang terlalu banyak, gitu ya, melalui urin, sehingga pada ibu-ibu yang perdarahan urinnya mulai berkurang, kemudian pembuluh darahnya sedikit berkontraksi sehingga untuk mempertahankan tekanan darah di dalam
tubuh karena walaupun sedang kehilangan darah ya. Kemudian hipofisis anterior ini ada hasilkan growth hormone tadi. Growth hormone ini merupakan hormon anabolik atau hormon yang mensintesis protein, menyebabkan pertumbuhan. Kemudian ada FSH dan LH, ini untuk perkembangan reproduksi, regulasi sistem reproduksi. Kalau FSH itu untuk menstimulasi folikel, dan luteinizing hormone untuk menstimulasi pemecahan dari si folikel. Nah, selain itu si folikel stimulating hormone nanti akan memberikan efek pada ovarium untuk menghasilkan estrogen. Jadi feedback negatif dari si folikel itu dari estrogen. Jadi begitu FSH dikeluarkan untuk menstimulasi pertumbuhan folikel, estrogennya ditingkatkan di dalam darah. Ketika estrogen sudah meningkat, itu jadi feedback negatif untuk menghentikan si anterior pituitari untuk menghasilkan FSH lebih banyak. Kemudian yang prolaktin untuk produksi ACE. Nah, yang tadi ada intermediate pituitary itu yang tadi kerja pineal, dia menghasilkan ini yang melanosin ya. Kalau yang pineal itu menghasilkannya melanin gitu ya. Jadi nanti dia akan membedakan yang namanya siang dan apa. Yaitu jarum pineal ini yang berada di intermediate pituitary untuk menghasilkan melanin sehingga respon terhadap cahaya. Dan Anda bisa membedakan antara siang dan malam ya, lelah pada saat hari, ngantuk pada malam hari. Ini untuk kelenjar tiroid yang ada di leher, Anda bisa raba sendiri ya, kelenjar tiroid itu areanya gitu ya. Kelenjar tiroid itu bentuk seperti kupu-kupu, ada di trakea. Kemudian dia menghasilkan dua jenis hormon, yaitu tiroksin dan triiodothyronin, atau disebut dengan T4 dan T3. Fungsinya apa? Ini untuk meningkatkan metabolisme basal. Metabolisme basal itu apa? Nanti kita bahas di bab metabolisme. Sebetulnya metabolisme itu kan di dalam tubuh kita itu digunakan untuk menghasilkan energi ya, menghasilkan panas juga. Nah, ada beberapa kondisi, misalnya ketika kehamilan, ibu harus meningkatkan metabolisme karena kebutuhan ibu dan juga untuk kebutuhan bayinya. Jadi ketika tubuh merasakan ini ada kebutuhan energi lebih banyak, dia akan diproduksi lebih banyak lagi, gitu ya, untuk menghasilkan T3 dan T4. Contoh apalagi kalau misalnya ada sedang hipotermi ya, kedinginan. Nah, terus kita membutuhkan cukup panas gitu ya. Nah, Anda akan meningkatkan basal metabolisme agar kebutuhan menghasilkan panas tubuh tercukupi. Nah, oleh karena itu pada orang-orang yang hipertiroid misalnya, itu biasanya basal metabolismenya lebih cepat daripada orang-orang normal. Gitu ya, biasanya orang yang hipertiroid efeknya jadi denyut jantungnya meningkat, suhu tubuhnya lebih panas karena basal metabolismenya lebih tinggi daripada yang normal karena kelebihan tiroid. Nah, di belakang ini kita lihat di sini ya, di belakang ini adalah paratiroid kecil-kecil ya, kecil segede-gede kacang. Nah, ini ada 4 kelenjar yang disebut paratiroid. Kita lihat dulu kerja dari TSH ya. Bagaimana sih TSH ini bekerjanya gitu ya? Jadi ketika di dalam tubuh kita merasakan tadi ada kebutuhan metabolisme yang meningkat gitu ya. Atau misalnya tubuh kita ini ada kebutuhan atau dalam tubuh merasakan T3 dan T4-nya konsentrasi di dalam darahnya rendah gitu ya, nanti akan merangsang atau menyebabkan hipotalamus melepaskan yang disebut dengan thyroid releasing hormone. Nah, ini thyroid releasing hormone ini akan melepaskan TSH
eh, merangsang pituitari untuk melepaskan thyroid stimulating hormone. Kalau ini releasing hormone yang tadi ya dari hypothalamus, yang ini thyroid stimulating hormone yang dari anterior pituitary. Nah, dari anterior pituitary menghasilkan TSH tadi, thyroid stimulating hormone. Dari si TSH ini akan merangsang si kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon tiroid T3 dan T4 untuk dilepaskan. Nah, T3 dan T4 kerjanya di mana? Kerjanya di mitokondria. Karena organel atau sel kita yang melaksanakan fungsi metabolisme, menghasilkan energi dan panas, itu adalah mitokondria, gitu ya. Nah, mitokondria dihasilkan ketika sudah cukup jumlah T3 dan T4, yang dia akan melepaskan inhibin atau menghambat feedback negatif agar si anterior pituitary tidak melepaskan lagi TSH. Dan satu lagi kucing, ada kucing ke hypothalamus untuk menghentikan pengeluaran thyroid releasing hormone. Jadi feedbacknya satu ke anterior pituitary untuk menghentikan pengeluaran TSH, satu lagi ke hipotalamus untuk menghentikan pengeluaran TRH. Ya. Jadi mekanismenya tadi kerjanya di mana? Di organelnya apa? Untuk T3 T4 kerjanya, efeknya ke, halo, ini pada ada nggak sih? Coba siapa ya? Gina, Gina, tadi kemana? T3 dan T4 kerjanya? Halo, ini Gina udah hadir atau cuma ada namanya aja? Tiara, Gina, Tiara nggak ada nih pada. Ini kalau 3 kali dipanggil nggak ada, berarti nggak masuk ya? Gina nggak ada ya? Nggak ada semua berarti. Nashwa, Nashwa nggak ada. Nashwa, Gina, Tiara nggak ada. Mungkin ya. Nggak ada ya. Nah, ini Rahma, banyak yang nggak datang kan nih ya. Mungkin sedang ke belakang, Bu. Nashwa kalau hadir coba dibuka mic-nya. Tangkap nggak tadi? T3 dan T4 kerjanya di mana? Boleh diulang, Ibu, tadi pertanyaannya apa? T3 dan T4 itu kerjanya di mana? Dia memberikan efek kerja kemana? Bukan T4. Itu diklasifikasikan diagnosisnya itu ke KPD nggak?
Yang tadi, yang barusan. Paham nggak? Raisa. Itu pas datang tuh bukan 34. Terus ketubannya udah keluar di rumah ya. Coba Raisa. Hadir Ibu. Ya, gimana Raisa? Yang tadi. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid apa namanya? Jadi tambah berapa? Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu ada tiroksin dan triiodothyroin atau T4 dan T3 Ibu. T3 dan T4. Triiodothyronin dan tiroksin. Oke. Baik, makasih ya. Kemudian ini Baik tadi. Ibu. Oke. Keisha, tadi T3 dan T4 yang disebutkan oleh temannya kerjanya di mana? Mekanisme kerjanya untuk mempengaruhi basal metabolik itu kayak gimana? Dia kerja di mana? Soalnya dia tidak ada beban. Ada Keisha. Oke. Salah satu. Catat ya sama Rahma ya. Oke, baik, silakan. Yang belum bertanya Rahma sama Rani. Keisha. Gak ada. Aku tanya kamu dapat di apa? Ya, ada di pangkalan. Oke. Ibu, mohon maaf, suara ibunya lup-lup, kebetulan jaringannya sedang jelek. Jadi apa jawabannya? Kalau yang lain yang tahu siapa? Yang tahu. Yang tahu tadi mekanisme kerja tiroid. Apa tiroidiotianin sama tiroksin? Bagaimana cara dia mempengaruhi metabolisme? Mana efeknya? Ibu maaf izin menjawab, yang mempengaruhi waktu istirahat bukan Ibu, yang organnya jadi bisa tahu kapan waktu kita istirahat dan kapan Tiroid. waktu kita bekerja. Tiroid ini siapa? Kita lagi ngomongin tiroid. Tadi ada tiroid itu dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Tadi temannya udah nambahin ya. Ada tiroksin sama triiodothyronin. Ya kan? Dia mempengaruhi basal metabolisme rate atau laju metabolisme gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu gimana caranya T3 dan T4 bisa mempengaruhi basal metabolisme, di mana dia kerjanya. Ini halo? Barusan nggak paham nih. Baik, nantilah cari ya, masuk soal. Ibu, Ya, mohon maaf, izin menjawab. ya, Rama. Itu kalau untuk T3 itu bertanggung jawabnya untuk perkembangan pusat pertumbuhan janin sama tulang linear. Lalu untuk yang T4 atau tiroksin itu berfungsinya untuk sebagai tempat penyimpanan T3. Kerjanya di mana, Atena? Nanti kamu cari ya. Nanti masuk soal. Oke, barusan soalnya saya jelasinnya ya. Kita maju dulu ke paratiroid ya. Paratiroid ini tadi fungsinya apa? Untuk mengatur kadar tuang di dalam kadar kalsium ya. Nah, kadar kalsium di dalam darah. Kalsium itu kan penting ya. Kemarin itu pernah dibahas tentang mekanisme otot ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh kalsium adalah yang dilakukan oleh hormon paratiroid adalah nanti dia akan
menstimulasi pemecahkan osteoklas untuk agar kalsiumnya nanti digunakan untuk kebutuhan tubuh dulu ya, karena cadangan kalsium di dalam kita adanya di tulang. Ini secara mikroskopis dari si sel-sel paratiroid. Ada oksigen sel, ada di sini kalau dilihat di sini sel-selnya ini yang aktif nanti menghasilkan hormon paratiroid. Bagaimana caranya mekanisme kerja dari si hormon paratiroid ini? Jadi ketika di dalam tubuh kita ini merasakan bahwa kadar kalsium di dalam darah ini turun, apakah karena perdarahan, ya perdarahan juga sama kalsiumnya ada yang, atau ibu hamil itu kan kalsium di dalam darahnya juga digunakan untuk pertumbuhan tulang janin. Nah, nanti dengan adanya sense atau sinyal yang menunjukkan bahwa kadar kalsium dalam darah ini turun, nah ini akan menghasilkan si hormon paratiroid ini akan diaktifkan, kemudian dia akan melepaskan hormon paratiroid. Efeknya kemana? Yang pertama ke tulang. Ke tulang ini akan menghambat osteoblas. Kalau osteoblas itu kan fungsinya nanti mengumpulkan, membuat matriks-matriks dari ion dari garam-garam, termasuk diantaranya adalah kalsium. Nah, ini dicegah karena apa? Kalsiumnya nanti mau dipakai dulu untuk darah. Dan satu lagi dia ke osteoklas. Kalau osteoklas itu udah terbentuk kan matriks-matriksnya yang terbuat dari fosfor, dari kalsium. Nah, ini dipecah nanti. Dipecah, kemudian nanti kalsiumnya yang akan dipakai. Ya, kalsiumnya dipakai untuk kebutuhan tubuh. Nah, yang kedua, ini yang pertama tadi ke tulang, ya, stimulasi ke osteoblas dan ke osteoklas. Yang kedua itu ke ginjal. Ke ginjal untuk apa? Untuk meningkatkan reabsorpsi dari kalsium di dalam tubulus yang ada di ginjal. Jangan sampai kalsiumnya kebuang gitu ya. Pokoknya dipertahankan dulu kebutuhan tubuh ini di ginjal. Kemudian yang ketiga, efeknya dari si PTH ini adalah peningkatan penyerapan kalsium di dalam usus ya, atau menstimulasi kalsitriol ini untuk meningkatkan stimulasi kalsium di dalam dari makanan yang ada di dalam melalui lumen usus meningkatkan. Nah, ketika kadar kalsium di dalam darah ini sudah cukup lagi kembali normal dengan 3 mekanisme yang tadi, dia akan lepaskan apa namanya apa sinyal gitu untuk menghentikan pelepasan dari PPH, untuk menghentikan reabsorpsi, untuk menghentikan efeknya terhadap tulang, jangan sampai dipecah terus. Jadi dia hentikan apa namanya PPH. Oke, itu PPH. Oke, kalau ditanyain yang tadi sudah paham belum yang barusan? Sebutkan 3 efek dari si PPH. Mekanismenya untuk mempertahankan kadar kalsium darah. 3 tadi. Kalau ke tulang, siapa ada yang bisa jawab? Efek PPH ke tulang itu apa? Ibu, maaf, suara ibu putus-putus. Sekarang masih putus-putus. Nah, sedang nggak ibu? Kalau ke yang tadi cukup nggak? Ke mekanisme kerja PPH tadi cukup? Kedengeran nggak yang tadi? Boleh diulang ibu sekali lagi? Tadi soalnya, nah yang dari Baik. Ini PTH ya. Regulasi kerja dari si mana? Paratiroid hormon.
Ya kan? Ini yang PTH kerjanya ya. Paratiroid hormon ini akan aktif ketika kalsium di dalam darah itu menurun kadarnya. Ya ada beberapa kondisi misalnya perdarahan, keluar darah dari kalsium ikut lolos gitu ya. Atau misalnya orang-orang ibu hamil yang meningkat kebutuhan kalsiumnya karena untuk pertumbuhan janin. Nah, ketika kadar kalsium di dalam darah kita menurun, ini akan meningkatkan atau menyebabkan kelenjar paratiroid untuk menghasilkan hormon paratiroid. Nah, hormon paratiroid ini bekerja dengan 3 cara nih. Yang pertama, efeknya dia terhadap tulang, gitu ya. Efek efek dari PTH terhadap tulang, dia akan mencegah osteoblas. Kenapa? Karena osteoblas itu mengumpulkan matriks tulang, garam-garam untuk menjadi matriks tulang, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalsiumnya nanti akan dipakai dulu untuk kebutuhan tubuh. Jadi jangan sampai dulu dipakai dulu untuk pembentukan matriks. Nah, kalau ke osteoklas, nah, ke osteoklas itu kan sudah jadi nih matriksnya ada. Dia akan dipecah dulu ya si osteoklasnya agar kalsiumnya nanti digunakan untuk kebutuhan tubuh ya, agar kadar kalsium di dalam darahnya cukup lagi. Gitu ya. Kemudian kalau yang kedua ke ginjal. Apa efek PTH di ginjal? Dia akan meningkatkan kerja dari si tubulus untuk mengabsorpsi kalsium, mereabsorpsi kalsium agar tidak dilepaskan dari urin, tidak keluar melalui urin, pertahankan gitu ya. Kemudian yang ketiga ke sel-sel usus. Untuk apa sel-sel ususnya distimulasi untuk meningkatkan absorpsi kalsium dari makanan ya gitu. Ini ke kalsitriol ini efeknya ya. Oke, nah setelah kadar kalsium di dalam darah tinggi, nanti kalsitoninnya kalsitonin akan dilepaskan dan dia akan memberikan efek eh, apa efek feedback negatif untuk menghentikan pelepasan si PTH kembali. Gitu ya. Oke. Sampai situ paham? Paham, Ibu. Cukup, Ibu. Oke. Oke, jadi ada yang bisa ngulang 3 efek dari si PTH untuk mempertahankan kadar kalsium. Satu, ke tulang ngapain dia? Izin menjawab, Ibu. Ya, Ya, perkenalkan saya Naila Nikita Aisyah. Jadi, tadi eh, efek dari paratiroid ke tulang itu mencegah osteoblas untuk mengumpulkan garam dan membentuk matriks tulang. Terus juga ke osteoklas itu untuk memecah matriks kalsiumnya. Jadi si kalsiumnya itu eh, dipecah untuk kebutuhan tubuh yang lain. Terus dari tulang juga ada ke ginjal. Di ginjal itu meningkatkan kerja tubulus untuk mengabsorpsi kalsium. Nah, supaya si kalsium yang di ginjal itu tidak terbuang melalui urin seperti itu. Terus dari situ juga ada ke sel-sel di usus, yaitu untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Nah, terus setelah kalsiumnya terpenuhi, akan melepaskan kalsitonin atau feedback negatif untuk menghentikan produksi paratiroid hormon. Seperti itu, Ibu. iya, oke. Nah, ya, oke. Baik, terima kasih ya. Ya, secara garis besarnya seperti itu ya. Jadi kalsitonin nanti dilepaskan, kalsitonin itu nanti akan mengembalikan lagi. Jadi agar tidak diserap terus-menerus si kalsiumnya. Nanti kalau terus-terusan diserap kan nanti digunakan dipecah nanti kan padatan tulang berkurang ya.
Oleh karena itu memang ibu hamil terus cukup diberikan kalsium. Nah, kemudian kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal ini adanya di atas ginjal. Coba dilihat di sini, kelenjar adrenal itu ada dua lapisan. Bagian luar itu korteks, bagian tengahnya itu medula. Keduanya menghasilkan hormon yang berbeda. Kalau yang bagian medula ini terbentuk yang dari protein, ya epinefrin, norepinefrin, tadi ya dijelasin sedikit di depan tadi ya. Nah, kalau di bagian korteks atau bagian luar ini, dia menghasilkan hormon-hormon yang paling yang dibuatnya dari lemak, aldosteron, kortisol, kortikosteron. Ini eh, si aldosteron ini nanti mungkin di tekanan darah ya ada pembahasannya sedikit. Dia merupakan regulator eh, tekanan darah atau RAS untuk renal angiotensin, aldosteron system. Nah, kalau yang ini kan tadi ya, kalau medula itu tadi dibahas sedikit. Dia regulasinya melalui sistem saraf simpatis ya. Jadi ketika Anda merasa tegang, takut, stres, kayak tadi ditanya-tanya sama saya satu-satu misalnya. Itu yang keluar adalah epinefrin, deg-degan gitu ya. Eh, Tekanan darah denyut jantungnya meningkat gitu. Buat apa? Biar mikir. Denyut jantung meningkat, aliran darah ke otak lebih banyak juga ya untuk dipakai berpikir. Contohnya seperti tadi. Atau untuk energi karena harus lari misalnya ya. Ini ringkasan yang tadi nanti Anda bisa baca pengaruh dari atau fungsi kelenjar, kemudian produknya, hormonnya apa, dan fungsinya apa. Oke, sampai situ dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan pakai hormon? Kalau untuk hormon reproduksi nanti kita bahas sendiri di organ reproduksi ya. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya? Karena minggu depan nanti UTS tadi yang saya tanyakan pasti masuk ke dalam soal UTS. Oke, terima kasih. Siswa tadi siapa ya yang sudah menjawab pertanyaan? Saya cukupkan pertemuan hari ini. Nanti materinya saya kirim lagi ke PJ. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Makasih banyak warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Bu. Makasih Ibu. Makasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.